OPD yang terkait. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu yang ada di kecamatan, yaitu dari yaitu dari Dinas Kesehatan. Itu ada Kepala Puskesmasnya. Yang Kepala Puskesmas hadir. Hadir. Ya, selamat pagi. Bidan koordinatornya hadir. Ya. Petugas anaknya TPG Puskesmas. Kemudian terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang dari Dinas Pendidikan 3A, koordinator balainya mana? Oke. TPK, kader TPK-nya ada. Oke, terima kasih. Kemudian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ada TAPM. TAPM-nya hadir. Oke, kemudian koordinator pendamping desa. Hadir ya. Oke. Kemudian izin Bapak Ibu Camat ada. Bapak Ibu Camat. Ada Bapak Ibu Camat mana nih? Atau camat Sedikit? Terus camat mana lagi? Halo Bapak Ibu. Baik, sebelum dibuka oleh Wakil Ketua CPPS Kabupaten Sidoarjo, Ibu Yus selaku juga Kepala Bapak Bank Kabupaten Sidoarjo, izinkan saya menyampaikan beberapa hal sebelum masuk ke hal pokok yang akan kita bahas nantinya. Bapak Ibu sekalian yang di ruangan, selamat pagi dan kita semua. Ini hadir Bapak Sekretaris dan Sekretaris Capil, Bapak Sekretaris MD, Sekretaris Perikanan Kelautan, Ibu Sekretaris Kesehatan, kemudian Bapak Ibu yang mewakili OPD yang ada di aula ini berbeda. Jumat kemarin kita sudah melakukan rapat mengenai khususnya tim percepatan penurunan stunting, yaitu membahas masalah angka antara yang didapat di EPPGM dengan survei SSGI, yang mana ada selisih angka persentase yang didapat sebesar 1,1% dari yang didapat dari EPPGM dan perbandingan dari SSGI. Jadi rapat ini kita satukan supaya apa yang menjadi permasalahan, apa yang jadi permasalahan di kabupaten tentang bagaimana caranya kita bisa terkhusus untuk penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo. Ada beberapa permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, terkhusus memang di kecamatan. Mudah-mudahan dengan perpaduan rapat pada hari ini, semua titik persoalan, titik permasalahan yang ada bisa kita selesaikan secara bersama-sama, dan mudah-mudahan dengan pertemuan ini di tahun-tahun berikutnya sampai tahun 2024, apa yang diinginkan oleh
Bapak Wakil Bupati selaku Ketua TPPS dan dari estimasi daripada nasional angka stunting kita bisa turun menjadi 14%. Memang selama ini dengan naiknya angka 1,1% dari 20 itu kita harus bekerja bersama-sama. Karena tidak mungkin itu yang bekerja hanya satu dua OPD aja, tidak bisa, karena semuanya harus bisa berkontribusi. Ya, karena yang namanya pendataan itu tidak bisa hanya didata oleh satu dinas atau dua dinas saja. Karena semua tim TPPS itu masuk semua dalam beberapa OPD yang terkait. Jadi Bapak Ibu sekalian yang di aula dan juga yang di kecamatan, kami di sini perlu sinergitas di kecamatan terkhususnya, supaya data-data yang ada di kecamatan disampaikan ke kabupaten benar-benar data yang sudah valid, yang bisa kita pertanggungjawabkan di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Ada beberapa permasalahan Bapak Ibu sekalian. Pertama, ini ada 4 permasalahan. Ya, yang pertama itu perbedaan jumlah sasaran, di mana data real sebagai database itu ada jumlah selisihnya. Jadi ini perlu kita bahas bersama-sama, ya, apa yang kita dapat dan apa yang diberikan dari Pusdatin, ya, dari Pusdatin, ya. Kemudian tidak semua balita datang ke Posyandu, lakukan kunjungan rumah. Istilahnya ini solusi kita. Ya, selama ini mungkin ada balita yang datang bulan pertama dia datang, bulan kedua dia datang, tapi setelah 9 bulan yang punya keluarga balita itu tidak datang atau memang dianya pindah. Jadi mungkin tidak terdata dan itu mempengaruhi data kita. Ya Bapak Ibu. Kemudian tidak adanya data brand by address sasaran. Ini perlu kita sama-sama terkhusus di kecamatan, puskesmas, kader juga di Model Balai, kemudian Bapak Ibu camat dan PKK sebagai monitoringnya. Ini sama-sama tentang data brand by address harus kita lakukan. Karena dengan demikian, ini dengan adanya data tersebut kita bisa mengintervensi bayi-bayi yang terkhusus yang mengalami stunting, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir yang sudah saya sampaikan tadi, kurangnya koordinasi TPK di pendamping keluarga, PKK, bidan dan kader. Jadi di sini harus kita bersamakan persepsinya. Ya, jangan ada yang istilahnya kita semua jemput bola yang 3-3 ini, cari, tangkap, ya, mana bayi yang menderita stunting. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ada data dari Dinas Kesehatan, data stunting. Ini perlu saya jabarkan dulu. Nanti seterusnya kita ada bahas diskusi. Sebelum datang Ibu Kaban, Bapak Libang sebagai Wakil Ketua TPPS, saya ada data tentang stunting yang ada di 20 puskesmas. 20 puskesmas. Jadi kalau kita ada 17 kecamatan, tapi ada 2 kecamatan, satu kecamatan 2 puskesmas. Ini mohon nanti dicatat ya Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin belum kami bisa kasihkan datanya, tapi paling tidak ini adalah bahan untuk Bapak Ibu, terutama yang di puskesmas dan juga di Model Balai. Kalau ada Bapak Ibu camat juga yang mengikuti, tolong juga ini dicatat. Mohon perhatiannya Bapak Ibu camat, karena ini adalah data yang telah kita dapat, tetapi by name by address-nya belum lengkap. Tolong nanti Bapak Ibu camat bisa memanggil
bidan koordinator kami, TPK yang ada, kepala puskesmas silahkan koordinasi rapatkan di kecamatan apa saja yang saya sampaikan nanti tolong dicatat. Yang pertama itu di Naga Kesiangan, ya. Naga Kesiangan ini kalau saya lihat yang pendek itu ada 4 orang, ya. Yang pendek, yang sangat pendek tidak ada, 0 ya. 0 itu kan tidak ada data. Silakan Pak Kadis Kesehatan. Saya mulai lagi ya, Pak Kadis. Jangan lanjutkan ya. Biar saya menyampaikan dulu. Bisa hari ini langsung turun. Ya, Naga Kesiangan. Naga Kesiangan sangat pendek itu 0, yang pendek ada 4. Ada 4. Tolong dicatat, nanti dilihat. Kemudian Tanjung Beringin. Tanjung Beringin yang sangat pendek itu ada 31. Yang pendek itu ada 42. Jadi jumlahnya 73. Jumlahnya 73. Ada ya itu di apa ya, di slide ya. Bisa Bapak Ibu lihat di kecamatan dan puskesmas koordinator. Kemudian selanjutnya di Melati. Di Melati itu sangat pendek ada 1. Kemudian yang pendek ada 3. Disesuaikan. Ini data dari Bapak Ibu. Ya, data dari Bapak Ibu kepala puskesmas dan TPK. Ini dilihat benar apa tidak. Tinggal kita mencari background-nya. Kemudian selanjutnya Dolong Merawan. Dolong Merawan sangat pendek itu 1 orang, yang pendek 15 orang. Jadi 16. Kemudian Selinda sangat pendek 7 orang, 7 bayi ya maksud saya. Kemudian yang pendek 25. Kemudian Kuala Bali sangat pendek itu 6, yang pendek 10. Ya, dilihat ya. Sesuaikan dengan data yang ada sama Bapak Ibu kepala puskesmas sama Ibu bidan desa, apakah benar? Kemudian Payalombang sangat pendek ada 3. Kemudian yang pendek 8, jumlah 11. Kemudian Sipispis yang sangat pendek 1 orang. Nama Pak datanya nama Pak. Kecil besar kan? Ya, Sipispis sangat pendek 1. Kemudian yang pendek 32. Berikutnya Petari sangat pendek 1, yang pendek 9. Kemudian Desa Pon yang sangat pendek 1, yang pendek 23. Bintang Bayu sangat pendek 17, yang pendek 91. Bintang Bayu banyak sekali. Kemudian Pegajahan yang pendek, sangat pendek tidak ada, yang pendek 1. Tolong Pegajahan nanti ya Bapak Ibu, nanti dilihat tuh Pegajahan yang sangat pendek tidak ada, yang pendek 1. Tolong nanti memang kalau benar alhamdulillah. Kemudian Pantai Cermin ini sama sekali tidak ada, sangat pendek tidak ada, yang pendek tidak ada. Aduh, Pantai Cermin, tolong ini kepala puskesmas TPK-nya, tolong ini data bagus-bagus. Kalau nggak ada pun syukur. Kalau ada tolong diupdatekan datanya ini ya, kepala puskesmas, koordinator balai, TPK, Ibu Bapak Camat. Kalau memang ada di sini, tolong dibuat, dirapatkan lagi. Karena nanti tanggal 28 itu kita ada kunjungan dari pusat tentang teknis dari pendataan kita tentang data stunting. Ya, tanggal 28 nanti itu kita paparkan. Kita mau lihat apakah data yang
sampai ke nasional itu benar atau memang kita yang kurang tepat mendatanya, karena bisa kita klarifikasi di sini walaupun di nasional tidak bisa. Tapi paling tidak ini data sudah bisa kita sampaikan dan memang inilah data yang sebenarnya itu. Ya, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya sialang buah. Sialang buah sangat pendek 1, pendek 5. Ini jauh perbandingannya dengan Tanjung Beringin. Sangat pendek 31, pendek 42. Ini sama-sama pesisir. Ya. Bu Camat kalau memang ada di sini, Ibu Kepala Puskesmas. Kemudian Dolok Masiul. Dolok Masiul ini banyak sekali, sangat pendek 17, yang pendek 91. Ada 108. Kemudian selanjutnya Perboman sangat pendek 4, yang pendek 21. Tebingsa Bandar sangat pendek tidak ada, 0 ya 0, yang pendek 3. Tebingsa Bandar. Tolong Ibu Kapus, nanti datanya juga ya Bu Kapus ya. Kemudian ya Serampa 14 sangat pendek, yang pendek 20. Kemudian Bandar Kalipah sangat pendek 4, yang pendek 29. Bandar Kalipah. Pangkalan Budiman terakhir ini yang sangat pendek 3, yang pendek 8. Ini ada perbedaan, ini jauh ya. Oke, ini 2 desa ini, Bapak Kapus. Sangat pendek 3, yang pendek 8. Total semua yang harus kita temukan BNM adalah total 552. Ya, 552 orang. Ini yang harus kita cari dulu. Ini yang harus kita cari dulu BNM address-nya. Kalau ada nanti masukan silakan. Karena nanti kalau underweight, kemudian ada yang tinggi, ada yang ini wasting, nanti itu mungkin selanjutnya setelah kita dapatkan data yang starting ini dulu ya Bapak Ibu. Ini adalah pekerjaan rumah kita supaya sebelum tanggal 28 data ini sudah ada sama kita dan sudah ada pengukuran ulang dari 592 ini. Apakah ini masuk dalam kategori sangat pendek dan pendek? Kami berharap di kabupaten, terkhusus Pak Kadis Kesehatan yang 552 ini bisa separuhnya aja ini terdata yang sudah keluar dari pendek, jangan sangat pendek lagi, yang sangat pendek dan pendek itu sudah terima kasih kepada Bapak Ibu Kapus semuanya. Ya, jadi nanti kita diskusi ya Bapak Ibu Kepala Puskesmas, bidan koordinator, TPG, TPG ya kan, kemudian petugas anak dan TPK juga kita koordinasi di sini, sampaikan unek-uneknya apa yang di lapangan, yang ada di lapangan. Ya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Camat juga ini data nanti kami berikan. Tolong Bapak Ibu Camat yang ada di Kabupaten Mendaki, tolong dibantu Kepala Puskesmasnya, kedua balainya, PKK kecamatan, PKK desanya juga, supaya membantu ini agar yang 552 ini bisa kita dapatkan dan kita intervensi. Ya, karena 1,1 ini kemungkinan besar inilah data yang diambil dari SSG tersebut. Baik, selanjutnya ada yang harus kita kumpulkan data-data yang ada di kecamatan. Yang pertama itu sumber data hasil kompilasi antara BGM dengan PK21.
kita punya data Dinas Kesehatan dan BGM, kemudian data dari PK21 dan juga data dari Capil 0 sampai 5 tahun. Itu nanti kita berikan. Ya, nanti kita bagikan kepada Bapak Ibu supaya ini didata dan dilihat di lapangan sama-sama. Kemudian metode kunjungan rumah tadi, apabila yang tidak datang ke Posyandu itu mohon bersama-sama, antara jangan pindah desa saja, tetapi kita punya TPK, ajak kader dan juga PKK desa untuk mengunjungi yang tidak datang ke Posyandu. Ya. Apakah mereka masih tinggal di desa tersebut atau memang sudah pindah dari desa tersebut? Jadi ada catatannya. Dan kemudian kita setelah rapat ini paling lama kita kesepakatan sama Bapak Ibu sekalian, seminggu ini semua data sudah masuk. Jadi nanti di kabupaten kita tinggal melihat merekapnya, termasuk dengan semua rekap-rekapannya, tinggi badannya, berat badannya, semua status gizinya apa jadinya. Jadi yang 522 itu Bapak Ibu sekalian harus sudah ada. Nah, jadi kalau kita keroyokan seperti ini, bisa bagi-bagi tugas. Saya pikir semuanya yang 552 ini sebentar, nggak sampai seminggu pun datanya sudah selesai, paling tidak 3-4 hari, ya kan? Apalagi yang data saya lihat di Desa Bandar, misalnya yang sangat pendeknya tidak ada, yang pendeknya 3 orang. Kalau 3 orang aja, pendek apakah itu memang itu tidak didata? Kita lihat itu kalau memang udah tidak datang, ukur tinggi badannya kita terdeteksi memang dengan makanan yang ada memang tidak bisa, tapi lihat apakah 3 orang tadi udah naik berat badannya dan tinggi badannya, dan 3 orang itu mudah-mudahan semua yang 3 orang itu bisa keluar dari zona sangat pendek dan pendek, ya, itu bisa bandar. Kemudian juga yang lainnya, ini yang banyak Tanjung Beringin, kemudian Bintang Bayu dan Serapah. Ini yang paling banyak. Tolong ini di kebun, ya, Tanjung Beringin, Bintang Bayu, Dr. Erna, sama Ibu Camat Fitriani. Mudah-mudahan Ibu Camat bisa berkoordinasi dengan Ibu Kapusnya, ya, dan juga dan koordinator juga sana, TPK-nya, TPG, Puskesmasnya juga, sama-sama lah. Kita turun ke lapangan yang sekian ini. 3 hari ini kita kebut, yang mudah-mudahan semua bisa diselesaikan. Baik, ini pembuka dari saya. Mungkin ada tambahan-tambahan dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan kepada Bapak Ibu yang ada di kecamatan. Mudah-mudahan ini bisa memperkuat kita saling bersinergi. Tidak ada lagi tolak-tolakan, ya kan? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, ya Bapak Ibu sekalian. Ini demikian pemahaman dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan sebelum nanti dibuka langsung oleh Ibu Kaban, Bapak Litbang sebagai Wakil Ketua TPPS yang sekali lagi. Untuk tempat dan waktu, Bapak Kepala Dinas Kesehatan, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Kadis BPKB B3A, Dr. Helmi, yang telah menyampaikan tadi data. Mungkin yang terhormat Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, Bapak Ibu yang hadir secara daring, baik itu camat, DPG, ada juga mungkin kepala puskesmas yang hadir pada kesempatan ini. Untuk kegiatan kita
sebetulnya kita hanya bisa menyelesaikan permasalahan ini apabila kita mendapatkan data. Karena memang ini harus kita bagi habis. Jadi tanggung jawab itu sesuai dengan ini. Selama ini kita hanya sibuk dengan datanya saja, tapi kita tidak melihat siapa sasaran yang sesungguhnya dan siapa yang harus segera kita intervensi. Masing-masing mempertahankan, contoh misalnya dinas kesehatan terkait dengan aksi konvergensi yang ada, yaitu terkait dengan intervensi dan pengukuran dan publikasi. Jadi kesannya hanya itu saja, misalnya yang lain nanti menyelesaikan yang masing-masing saja. Jadi pada kesempatan ini saya pikir memang kita memiliki data, selisih data ya, antara sasaran balita yang ada di kita sebanyak 47.661 dan sementara data yang baru di entry itu ada sekitar 38.404. Jadi ada selisih sekitar 9.257 yang belum di entry, ini yang harus kita cari dalam waktu yang berapa hari ini sehingga kita bisa mendapatkan data. Belum lagi kita bicara tentang validitas daripada data yang sudah kita ukur. Seperti yang disampaikan tadi, Pak Helmi menyampaikan bahwasanya ada sekitar 500-an data yang harus kita temukan by name by address. Ada juga beberapa wilayah kecamatan yang saya lihat 0 angka yang pendek dan yang sangat pendek. Kita perlu sebetulnya kalau dalam waktu singkat ini mungkin kita selesaikan dulu saja data yang ada ini sambil menemukan data yang 9.257 yang sudah ada uraiannya tadi disampaikan. Jadi pada kesempatan ini mungkin data yang ada nanti tim kita juga dari bidan desa sebagai salah satu TPJ ya. TPK. Salah satu dari TPK yang ada mungkin nanti bersama dengan kader mohon kiranya untuk segera melakukan, ini kan sedikitnya jumlahnya ini. Kalau untuk dalam waktu 3 hari saya pikir bisa kita selesaikan. Paling kita mengentry data yang selisih yang 9.257 itu yang mungkin butuh waktu yang agak lama. Namun karena ada TPK megang kan TPK. Ini dulu. Baik, dari uraian data-data yang ada, kalau ini selesai lah untuk mencari by name by address data yang sudah ada. Memang kemarin coba sudah disampaikan sama tim kita bahwasanya coba kita laga antara penambahan dari PK21 dengan IPBGM itu kita lagakan, tapi ternyata tidak bisa karena sumber basis datanya itu berbeda. Kalau IPBGM itu kita menggunakan data ibu, artinya kita pakai NIK, sementara kalau PK21 kita pakai KK. Jadi tidak bisa kita lakukan tenaga data secara langsung, maka kita memang harus melakukan kunjungan langsung ke rumah untuk mendapatkan data ini. Ya memang kalau kita lihat kenaikan jumlah berdasarkan SSGI kita 1,1, sebetulnya bukan besarnya nilai kenaikan itu, tapi artinya mengukur kinerja kita seolah-olah tidak ada kinerja kita karena kok jadi naik, makin dirame-ramekan makin naik. Berarti saya pikir berarti ada yang salah di dalam proses ngerame-ngeramiinnya. Mungkin selama ini kita hanya rame-ramein, kita rapat, kumpul, hanya data saja yang kita bahas. Tapi bagaimana intervensi di lapangan itu yang tak selesai kita selesaikan. Jadi harapan kita adalah setelah kita temukan orangnya, apa tidak lanjut yang akan kita lakukan, itu yang perlu kita selesaikan nanti. Dan pada tahun ini juga kita sebetulnya kan untuk di kesehatan juga ada alokasi anggaran untuk PMT lokal yang harapannya nanti intervensi itu nanti bisa tepat kepada sasarannya. Di tahun ini, ya kalau tahun kemarin masih banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya rembuk saja, rembuk stunting, rembuk ini habis rembuk pulang tidak ada hasilnya. Jadi hari ini saya pikir kita harus menemukan siapa orangnya, siapa sasarannya, dan siapa yang harus kita selesaikan dalam waktu segera. Jadi penting memang by name by address tadi. Baik untuk dalam waktu singkat di tanggal 28 kunjungan itu kita harus memiliki data. Kemarin sudah kita sampaikan juga, kita laporkan bahwasannya untuk mempertanggungjawabkan data itu kita harus data yang ada di IPBGM kita itu kalau membandingkan berarti kita harus mendata kembali, harus kita melakukan pengukuran dan kembali
baru kita bisa menemukan semuanya. Tapi dalam waktu singkat ini kita selesaikan dulu terkait dengan jumlah data yang ada tadi. Mungkin pada kesempatan ini saya tidak berpanjang lebar. Mungkin harapan kita, saran kita, memang kita harus bisa memapping betul ke depan. Permasalahan stunting yang terjadi itu pada umumnya karena apa memang? Karena ada yang karena sanitasinya yang baik, mungkin nanti ada dari Perkim, sanitasi yang gak baik itu di lokus di daerah mana, itu yang kita beri sasaran. Jadi pada ke depan, saya pikir memang tanggung jawab kita di masing-masing OPD yang terkait dengan penanganan stunting ini harus tepat pada sasarannya. Jadi itu yang saya pikir penting. Tapi memang kita butuh bayi-bayi tadi. Tanpa itu tidak akan mungkin kita bisa menyelesaikan. Ya mungkin selama ini masing-masing saling menyalahkan, saya pikir itu bukan solusi. Tidak akan pernah permasalahan yang selesai dengan saling menyalahkan. Tapi pada kesempatan ini sangat kami harapkan dukungan kita semua dari PPK, dari Bapak Ibu Camat tentunya, Pak Kades yang ada di lapangan, sama juga dengan kegiatan sekarang sedang jalan pekan imunisasi nasional. Jujur saja sebetulnya bidan di lapangan juga sedang bingung hari ini karena kita juga diberi target sebetulnya sampai semalam 95% pekan imunisasi nasional itu harus sudah tercapai. Namun sampai hari ini kita baru mencapai sekitar 83%. Dan itu juga target nasional yang harus dicapai. Ada waktu beberapa hari untuk sweeping. Sebetulnya sasarannya sama juga, balita juga, yang harus kita selesaikan dalam 3 hari ke depan sampai mencapai 95%. Makanya pekerjaan di bidan desa kita ini memang cukup banyak sebetulnya. Karena ada 24 program yang harus mereka selesaikan, sementara juga mereka harus sebagai TPK juga. Sekarang ini kondisi yang ada mungkin nanti sama-sama dipahami agar bagaimana kita melatih juga nanti tenaga kader yang ada untuk pengukuran yang minimal paham tentang pengukuran yang ada, sehingga ada yang desa yang tidak ada bidan desanya karena juga ada yang ada bidan desanya tapi jumlah wilayahnya terlalu besar misalnya. Ini yang perlu saya pikir kita pahami dan kita bahas bersama nanti. Baik, terkait dengan apa yang disampaikan tadi karena memang sudah dijabarkan satu persatu oleh Bang Kadis Kedua KB terkait dengan kelompok sasaran, saya pikir kita sepakati saja hari ini nanti mungkin masukan dan sarannya bagaimana supaya sekalian juga kita menemukan selisih 9.257 dari target sasaran balita 47.661 yang ada, sementara yang sudah di entry itu 38.404, sehingga masih ada 9.257 yang belum di entry. Ini yang juga harus kita temukan sehingga PPGM kita 100% itu bisa kita entry. Saya pikir itu saja untuk pendahuluannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan BKBN, perempuan, Bapak Kepala Kesehatan, hadir di sini di aula, dan kepada Bapak Ibu Tajuk Bapak Hakim. Kalau kita lihat, kita diskusi mengenai stunting ini bisa kita bagi dua. Yang pertama hulunya, kedua hilirnya, dan yang ketiga datanya. Saya rasa kalau masalah hulunya semua sudah mengerti apa itu stunting, usia berapa stunting, apa penyebabnya, apa gejalanya, dan apa penanggulangannya, sudah mengerti. Kalau kita lihat di hulu, artinya stunting ini kita punya posyandu. Sebagaimana kita ketahui, pertahanan depan di hulunya stunting itu posyandu. Karena dari mulai bisa saja dari mulai bayi, batita atau balita, memang pada umumnya di batita atau bayi. Tapi kita diskusi. Tapi kalau saya
salah kalau tindakan. Tapi bisa dimulai itu penanganan stunting itu di budir perempuan. Karena asal muasal daripada stunting itu adalah nutrisi. Yang kedua, dibilang Pak Kadis kesehatan, baik kesehatan pribadi dan lingkungan. Dan yang ketiga mengenai mungkin saja infeksi. Itu mempengaruhi kepada si bayi tadi. Dikaitkan dengan posyandu. Di posyandu itu ada meja, ada beberapa meja, ada meja pendaftaran, catatan, penimbangan apa si bayinya ataupun bayar kesehatan KB-nya atau program makan tambahan. Jadi asal ujungnya itu di hulu. Kalau kita bagi kelompokkan tentang stunting di awal, di situ sudah ada. Begitu si anak atau si bayi lahir, bayi yang balita atau balita lahir di posyandu, dia punya KMS Pak. KMS, kartu manusia itu sudah didata, itu di hulu. Di hilirnya, bagaimana kita penanggulangannya? Di hilirnya telah menjadi permasalahan stunting. Kita bisa semua instansi terkait bisa kita libatkan. Memang ada di sektornya, tapi tidak bisa atau di sektor itu bekerja sendiri tidak bisa. Karena itu menyangkut ada lokus fokus. Yang lokus fokusnya itu di kelurahan, di desa. Tadi kita lihat tadi datanya ada 552 ya Pak, dokter ya, 552. Dan perlu kita data atau perlu kita turunkan. Kalau kita bagi kabupaten kita mempunyai 237 desa ya. Kita mempunyai kelurahan 6. Artinya kita mempunyai desa kelurahan 243. Dengan jumlah yang ada sekarang di data itu 552, berarti hampir setengah. Memang saya mengerti bilang Pak Kasdero tadi, tanggung jawab Indonesia itu sangat banyak, Indonesia itu apalagi pada kader. Namun, marilah sama-sama kita bekerja. Yang 552 ini datanya dengan jumlah kita 243 kalau dia rata-rata berarti 1 bidan desa atau 1 pelayan kesehatan itu mau mendata 2 atau 2,3 atau 2,5, tidak sampai 2. Jadi jumlah 552 dibagi jumlah desa kurang 243. Saya rasa harapan dari Pak Kadis tadi sama Pak Kepada Pak Kaban selama seminggu ini untuk menciptakan data saya rasa bisa tercapai. Tapi dari saran saya dengan ada di desa-desa itu, saya tahu persis dari siang hari karena izin saya 94 tugas di sana. Di puskesmas kesehatan, persis, jadi bisa kita kondisinya tahu, bisa kita tingkatkan. Jadi peran daripada pendataan ini sangat sangat betul data. Karena dari data itu kita bisa ngambil kebijakan, baik kebijakan jangka pendek dan kemudian ada panjang. Itu data. Selanjutnya, kaitan dengan kami dinas perikanan kelautan. Dinas perikanan sekarang kelautan sudah tidak ada nomenklatur baru. Salah satu adalah itu anak-anak kita yang 1 tahun bayi atau balita itu adalah salah satu nutrisi adalah ikannya. Kalau kita data bahwasanya per kapita di Indonesia makan ikan itu per kapita per tahun itu 40 sampai ke 45 kilo per tahun kalau ya, per kapita. Beda sama negara-negara yang maju seperti Jepang itu sudah 80 sampai ke 85 kilo per tahun. Jadi kita kalau disegikan Bapak sendiri sudah surplus. Bagaimana kita kondisi usianya. Jadi memang kita punya program Dinas Perikanan itu adalah gemar makan ikan. Kita sosialisasikan gemar makan ikan pada anak untuk TK. Nanti bisa Pak Kadis, kita bisa bersama nanti pada saat nanti ada program kita bukan hanya anak TK, karena anak TK itu sudah 4 ke 5 tahun, 3 ke 4 tahun.
Sementara yang kita kejar bagaimana merubah stunting itu di umur 100 hari atau 2 tahun ke bawah, masalah saya. Dan bisa diubah. Jadi nanti kita masukan ini sampai kepada pimpinan. Salah satu nutrisi itu adalah ikan daripada nutrisi yang lain. Misalnya nanti di umur 1 atau 2 tahun bisa kita setipu dengan program-program yang ada, sehingga kita nanti bisa mengejar. Artinya dari segi penanggulangannya saat itu bisa kita turunkan. Saya rasa itu saja diskusi. Mohon maaf, mungkin tidak ada orang pada tempatnya. Mohon maaf terlalu ini kita diskusi. Semoga data-data itu bisa terturunkan sehingga data yang target dari Pak Kepala Badan Pak Dokter seminggu ini saya rasa bisa itu kerjasama dengan 552. Tapi mohonlah, walaupun saya tahu di Indonesia itu sangat banyak kerjanya, sangat banyak di desa itu. Tapi mohonlah karena seminggu ini bisa kita kejar. Tapi sekali lagi panduan kita adalah tak kepada KMS. KMS itu kita bisa ukur badannya, kita bisa ukur berapa tinggi. Saya rasa itu saja saya. Mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saran dan masukannya. Baik, Bapak Ibu yang ada di aula dan khusus yang ada di kecamatan, ini saya dan Pak Kadis Kesehatan ini langsung saja ingin menyampaikan teknisnya di kecamatan. Ya, di kecamatan mohon ada nanti saya beri contoh juga dari kecamatan mana kepala puskesmasnya, TPK-nya juga ini saya sebutkan nanti. Contohnya yang di Tanjung Beringin. Tanjung Beringin ada Ibu Camat Tanjung Beringin hadir. Bu Camat. Kan ada wakilnya Pak Edi. Oh ya, silakan nanti boleh. Kemudian kepala puskesmasnya ada. Ada Pak Edi. Baik. Dan kemudian koordinator balainya ada. Ada Pak. Ada. Kemudian kadernya ada. Bidang koordinator juga ada. Tadi ini satu paket di sini. Ini satu paket. Oke. Yang ini contoh. Ini contoh yang akan kita lakukan intervensi yang khusus yang 552. Ya, ini mungkin yang 1000 hari pertama kehidupan yang di bawah kurang dari 2 tahun ya. Contohnya seperti ini. Jadi pertama yang di Pasyankes. Ini Pasyankes perhatikan puskesmas. Kemudian tim petugas gizinya itu harus bekerja sama dengan tim pendamping keluarga. Ini mohon didengar, kalau memang salah nanti ada kekurangan, mohon boleh ditambahi. Ya Bapak Ibu di kecamatan supaya ini langsung kita actionnya nanti mulai hari ini atau besok. Kemudian di TPG tadi, TPG dengan TPK itu dengan dilihat atau dikoordinasi dengan bidang koordinatornya. Waktu ke posyandu itu harus bersama-sama. Tolong bidang koordinator dipantau TPG dan TPK-nya ya Bapak, Ayah, Ibu-ibu koordinator, koordinator bidang dan koordinator balai. Dengan ini khusus Tanjung Beringin dan seterusnya, ini hanya contoh. Mudah-mudahan yang di 17 kecamatan juga seperti itu. TPG tambah dengan TPK dipantau oleh koordinator bidang koordinator dan koordinator balai. Kemudian ke posyandu. Ke posyandu juga TPG dan TPK ke posyandu. Ya, supaya semua kerja, jangan nanti hanya meminta data. Karena juga kader PKK dan kader KB juga harus bisa membantu untuk bagaimana cara mengukur tinggi badan dan berat badan. Ya, biar bidang desa dan bidang koordinator yang melatih secara spontan di situ nanti di tempat. Setelah itu TPG dan TPK yang ada ke posyandu, yang balitanya tidak akan ke posyandu,
lakukan kunjungan rumah bersama-sama. Lakukan kunjungan rumah bersama-sama. Jangan ada lagi nanti ini bidang koordinator, bidang desa, semuanya harus kerjasama. Tidak ada lagi yang bilang, yang menyatakan bahwa ini tugas kalian, ini tugas kalian. Nggak ada. Ini semuanya bersama-sama. Kalau ada nanti salah satu yang masuk dalam TPG dan TPK nanti ada yang menyampaikan bahwa yang mengatakan hal seperti itu, sampaikan baik kepada saya selaku Kadis P2KB, P3A dan juga kepada Dinas Kesehatan. Ya, sampaikan kepada kami ya apa yang akan kami lakukan nanti terhadap jajaran kami dan jajaran dari Dinas Kesehatan. Karena ini tugas kita bersama. Dan juga Full Camat dan Bapak Camat, PKK-nya, kader desanya juga. Kemudian selanjutnya ini terus tugas kita 3 hari. 3 hari, ini kesepakatan. Kalau memang ada penambahan boleh. Kemudian setelah itu data tetap dibuat by name by address. Data sesuai dengan by name by address yang 552 dulu yang kita intervensi dari sekian ribu. Dan data itu nanti kami berikan kepada dinas-dinas yang terkait. Ya Bapak Ibu, kepada Dinas Perikanan, Dinas PMD, kemudian kepada Kominfo juga nanti disampaikan pada waktu di siaran, dan juga OPD-OPD yang terkait, terkhusus kepada Kadis PMD. Ini nanti kami bagikan setelah data yang valid kami dapatkan. Tolong bagikan kepada Bapak Ibu kepala desa yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai, yang di desanya yang punya balita atau bayi stunting dan sangat pendek, ya Pak Sekre. 3 hari setelah ini kami akan berikan datanya. Juga kepada Kadis Perikanan dan Capil. Ini mohon nanti di intervensi yang ada, yang kami berikan datanya kepada OPD-OPD terkait. Setelah itu nanti data kami minta 3 hari ya Pak Kadis, 3 hari. Dan mudah-mudahan dari yang 552 itu sudah bisa keluar dari stunting, baik yang pendek maupun yang sangat pendek. Ini yang kita harapkan. Ya, kenapa daerah kabupaten lain dari 552 itu bisa turun 37%? Kenapa kita nggak bisa? Mereka memang 7 kecamatan, kita 17. Tapi mudah-mudahan dengan kekuatan kita yang ada, mudah-mudahan yang 552 ini saya pikir sebentar, apalagi hanya beberapa kecamatan yang tinggi angka pendek dan sangat pendeknya. Ya, terkhususlah kepada Bapak Ibu Camat. Ini wilayah Bapak Ibu Camat. Memang banyak tugas Bapak Ibu Camat, tapi ini kita diminta kepada dari Pak Wakil Bupati selaku Ketua PPS, mudah-mudahan yang 552 ini bisa 50% turun apa yang dia harapkan. Ini saya pikir teknisnya, tolong nanti Bapak Ibu Camat, Kepala Puskesmas, Bidang Koordinator dan Koordinator Balai sama-sama. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya ulangi lagi bahwa siapa yang tolak-tolakan sampaikan kepada kami berdua. Biar nanti kami sampaikan juga kepada Ketua PPS. Kepada Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan teknisnya. Kalau ada masukan silahkan, mohon, karena itu yang kami sampaikan. Mana tahu ada tambahan-tambahan lagi untuk penyempurnaan teknik kita yang ada di lapangan.
saya kasih waktu Bapak Ibu yang ada di kecamatan, Bapak Ibu Kepala Puskesmas, ya silakan yang ingin bertanya. Tidak maksimal, itu yang pertama. Yang kedua, kalau di Tanjung Beringin ini yang stunting itu sudah tidak mau datang ke posyandu karena mereka sudah merasa diintervensi langsung. Maaf kalau ada asumsi salah, tapi ada yang tidak terima bahasa, tidak terima anak stunting sehingga tidak mau lagi ke posyandu. Seperti itu yang fenomena yang ada di Tanjung Beringin. Kemudian terkait kunjungan posyandu, kami mohon juga, karena posyandu itu kan punya milik desa, jadi kunjungannya juga kami mohon, karena kami pernah mengevaluasi 3 bulan di tahun 2022 akhir, itu dari Agustus, September, Oktober saya buat data, kunjungannya itu di bawah hanya berapa yang 50% terkait kunjungan. Jadi itu sudah kami sampaikan ke lintas sektor dan beberapa rapat koordinasi juga. Jadi memang kami perlu bagaimana menghidupkan kembali posyandu itu. Jadi memang yang saat ini rata-rata kan memang sudah tidak datang ke posyandu sehingga kami lost seperti itu. Memang perlu kerja semuanya gitu. Jadi kita ada, bayinya juga banyak gitu. Jadi pengukuran yang benar dan yang lain jadi bisa gitu. Jadi hanya tidak kalau yang 522 tadi kita kunjungi kan tidak serta-merta keluar dia dari stunting. Kan stunting ini tidak bisa keluar murni. Kalau stunting murni saya rasa kalau salah pengukuran ya masih bisa kita koreksi. Tapi kalau dia stunting murni mungkin ya perlu beberapa hal yang bisa membuat turun angka stunting tadi. Jadi izin itu yang kami temukan di Tanjung Beringin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Camat dan Kepala Puskesmas, ini nanti data tolong memang harus valid by name address